kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Ya, ada yang kurang itu. Yang mana telah memberikan kita beribu macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di dalam sidang workshop aplikasi. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Langsung saja. Jadi di sini kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil workshop kita yang berfokus pada pembuatan situs web e-commerce. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ripade Aditya. Ini ada teman saya Syahadrian dan Faijah. Langsung saja masuk ke materinya. Nah, jadi WordPress itu adalah alat atau platform untuk pembuatan web. Jadi enaknya kita dengan WordPress ini kita tetap bisa membuat web tanpa harus ngerti coding. Jadi untuk kita yang belum terlalu ngerti bahasa pemrograman, kita masih tetap bisa membuat website atau blog sendiri. Kemudian selanjutnya ada CyberPanel atau cPanel. Kita menggunakan cPanel ini untuk menyimpan database atau server dari sebuah situs web yang kita buat. Belum tahu Raka, waktu itu di Elementor kata gue juga plugin. Apa sih plugin itu? Jadi plugin itu kayak aplikasi tambahan dipasang ke WordPress agar fiturnya itu makin lengkap. Nah, dibandingkan kita mengotak-ngatik sistem utamanya, jadi langsung saja kita mendownload plugin dan menyesuaikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di website kita. Nah, di sini ada beberapa plugin yang telah kita gunakan di gudang kosong. Yang pertama itu ada Elementor. Nah, Elementor ini berfungsi sebagai page builder visual drag and drop untuk WordPress. Kenapa kita menggunakan Elementor ini? Agar memperindah halaman untuk di gudang kosong. Itu. Nah, yang kedua ada Contact from Seven. Contact from Seven ini adalah plugin formulir yang fleksibel dan ringan. Kenapa kita menggunakan plugin ini? Agar pelanggan atau pengunjung dapat mengkritik dan saran langsung ke pemilik web. Jadi plugin selanjutnya yang kami gunakan di web kami yaitu JoinChat. Jadi JoinChat adalah plugin untuk memunculkan suatu icon di situs web. Salah satunya yang kami gunakan adalah WhatsApp. Jadi ini untuk memudahkan pengunjung situs untuk bisa menghubungi secara langsung kepada admin secara real time. Jadi ini meningkatkan responsivitas dan kepercayaan pelanggan terhadap toko. Lalu selanjutnya plugin WooCommerce. Ini adalah salah satu plugin penting jika kita ingin membuat web e-commerce. Jadi plugin ini mengubah WordPress menjadi toko online. Dilengkapi dengan beberapa fitur seperti katalog produk, keranjang, serta sampai pengolahan pemesanan. Selanjutnya ada Cardflow. Cardflow ini kita gunakan untuk mengkustomisasi sell funnel atau layar keranjang. Jadi kita bisa mengkustomisasi dengan plugin ini. Kemudian plugin selanjutnya ada Login Press. Ini biasa kita gunakan untuk halaman login bagi admin yang menggunakan situs web ini. Dan yang terakhir ada ongkos kirim, karena kita menggunakan situs web berbidang e-commerce, kita pasti harus ada pengiriman atau pelayanan kirim. Dan ini kita menggunakan ongkos kirim. Di dalamnya sudah banyak ekspedisi seperti JNE, Tiki, Pos Si Cepat, dan JNT dan lain-lainnya. Dan ini juga memudahkan bagi pembeli untuk melihat biayanya langsung, dan terdapat banyak pengiriman yang bisa dipilih. Nah, lalu selanjutnya kenapa kami memilih website
toko ini karena salah satunya ini adalah toko kakak saya. Jadi ini adalah bentuk upaya untuk terus mengembangkan produk atau penjualan yang ada di toko. Jadi toko ini mengalami beberapa penurunan hingga akhirnya harus tutup. Jadi dengan inisiatif kami ingin terus meningkatkan atau agar tetap aktif, toko ini tetap aktif dalam penjualan, salah satunya dengan kita membuat web ini di platform digital. Selanjutnya ini tampilan aplikasi yang pertama, tampilan web kami, tampilan loginnya. Lalu ini tampilan utama di web kami. Lalu ini tampilan dashboardnya. Seterusnya tampilan page. Lalu tampilan menu. Dan ini tema yang kita gunakan yaitu Astra. Baik, menutup. Nah, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kita. Selanjutnya kita akan mendemokan web. Baik, jadi masuk ke sesi pertanyaan. Nah, jadi ini tampilan utama pada web kami, ini hasil dari Elementor tadi. Jadi toko ini berdiri pada 14 Mei 2020. Jadi kakak saya bersama suaminya memang tertarik dengan dunia fashion, lalu mendirikan sebuah toko ini. Ini salah satu. Dan ada juga brand yang tersedia di toko ini. Jadi nama Gudang Kosong itu bukan hanya sekedar nama, namun dia katanya memiliki filosofi bahwa barang bekas adalah selalu membawa cerita di masa lalu. Jadi toko ini menjadi ruang transisi untuk masa depan. Jadi Gudang Kosong ini bukan tempat untuk penimbunan masa lalu. Jadi melainkan untuk memberi ruang bernapas untuk produk-produk tersebut. Jadi ini tampilan pada shop ya Bapak Ibu. Nah, di sini banyak yang tersedia barang dan produk seperti sepatu, celana, kaos, velcity, dan hoodie. Dan di sini ada beberapa yang telah tersedia seperti ini, diskon dan size. Dan produk ini juga mulai dari harga 50 sampai 300-an. Jadi langsung saja ketika kita ingin memilih produk, nah beginilah gambar katalog produk ketika kita ingin memasukkan ke keranjang. Baik, untuk selanjutnya kita bisa lihat di keranjang. Nah, jadi di keranjang ini kita ada fitur untuk menambahkan kupon jikalau ada di event-event tertentu. Bisa di bulan lebaran atau tahun baru, itu kita bisa masukkan kupon di sini. Lanjut ke checkout. Nah, di sini yang tadi kita gunakan plugin ongkos kirim, kita bisa lihat di sini. Boleh dimasukkan ininya, alamatnya. Nah, di sini kita bisa milih alamat. Dan kita di sini baru memiliki dua metode pembayaran. Yang pertama melewati transfer atau transfer bank, yang kedua bayar di tempat. Karena kita belum menggunakan plugin seperti QRIS atau PayPal payment, itu karena ada fitur pro-nya, kita masih belum bisa ini. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke ownernya.
ke atas. Ini fitur-fitur dari ongkos kirim bisa kita pilih dari mulai harganya kita bisa melihat di sini dan ada fitur pajaknya di sini. Kita mengenai pajak 10% dari satu barang. Boleh buat pesanan? Nama belakangnya. Dan mungkin ini layar terakhir adalah pemesanan. Ketika ingin membayar, kita mewajibkan untuk atas untuk menyertai nomor pemesanan agar mengetahui biaya pesanannya dan siapa orang memesannya. Nah, mungkin itu demonstrasi website dari kami. Kurang lebihnya boleh dipertanyakan. Oh ini kalau pas udah ini mau tanya ya? Iya. Boleh. Sebelum nanya ini dulu deh, saya komentarin dulu ya dari sisi presentasinya. Nah presentasinya tadi udah siap ya, kelihatannya udah nyiapin berapa hari nih. Jadi baik dari segi tampilan ataupun penyampaian ya, singkat, padat dan ya fokus pada apa yang harus disampaikan saja. Ya. Nah itu satu, kemudian yang kedua tampilan ini cukup menarik juga ya. Itu semua pluginnya gratis ya, maksudnya nggak ada fitur yang berbayarnya. Ada juga ya? Ada juga, cuman Tapi kita belum memakainya. Belum memakainya. Oh ya kayak WooCommerce gitu ya? Iya, benar. Terus yang tadi apa? Ongkos kirim juga Elementor yang free-nya semua ya? Iya. Iya. Nah ini menarik juga itu, tapi datanya udah ini kayak ongkos kirim datanya udah sesuai dengan yang kayak JNE atau apa tuh tadi yang ada lainnya. Nah, yang lainnya itu langsung dari sananya oh dari gitu. JNE-nya jadi itu otomatis ya otomatis. jadi nggak salah gitu nanti ya misalnya kurang Pak 2.000 misalnya enggak ya Karena juga dia dihitung dari beban ini Pak, beban barangnya, beban barangnya. Jadi kita dia udah dihitung dulu maksimal 1 kilo itu dihitung itu. Berarti ya sesuai dengan informasi barangnya harus disampaikan di situ ya biar bisa dihitung sama dia ya. Benar, Pak. Oh iya. Ya bagus juga ya itunya ya ini. Terus ini barangnya beneran ada semua. Kalau ada barang semua ini stok jualan. semua, Pak. Oh. Yang masih ada. Yang masih ada, yang masih tersisa. Masih tersisa. Nah, katanya tadi itu udah nggak jualan lagi atau gimana? Sempat tutup. Tokonya saja yang tutup Pak. Jadi tapi ada barangnya. Ada barangnya. Walaupun tulisannya gudang kosong gitu ya. Iya. Temanya gudang kosong. Gudangnya kosong. Ada tapi ya sebetulnya. Iya. Tapi unik juga sih namanya ya, gudang kosong. Ini logo segala macam dari sana? Iya, benar Pak, dari sana. Oh, berarti sebenarnya udah ada ya? Iya. Tapi sebelumnya udah ada webnya? Belum, Pak. Belum sama sekali. Berarti biasa saja offline gitu ya. Pernah ke sana? Itu punya kakaknya ya? Iya. Oh. Iya, menarik juga. Kakaknya udah lihat? Ini belum sih Pak, belum. Oh, belum. Kita gitu. Kasih tahu aja kayak gini contohnya. Nah, nanti kan wah, boleh juga gitu kan ya. Jadi hasilnya kan bisa ini ada produk yang bisa dipakai gitu ya. Oke deh. Saya ingin tahu nih siapa dulu ya? Teman dekat itu Rivaldi berarti ya. Cara masukin ini ke barang yang baru coba. Nah, cara masukin barang yang baru gimana? Caranya apa aja dia? Boleh barangnya. Boleh bebas ya. Yang kira-kira ini aja apa? Nah, kan bisa dihapus nanti. Pokoknya coba dulu gitu yang mana.
cara memasukkannya. Oke. Kita login dulu. Ini tampilan buat tampilan loginnya ya, Pak. loginnya. Ini udah bagus ini mah ya, ini ya. Ini kasih video ya? Iya, Pak. Bagus ini. Walaupun pusing ya. Tapi oh iya. Iya. Mungkin Gen Z kayaknya cocok kali ya Gen Z. Oh, itu bisa dimaktiin juga ya videonya. Oh, enggak detik. Oh, pakai .NET ya. Oh ya, lupa. Yang satu lagi. Ini bahasanya. Nah, Oke, jadi caranya pertama-tama kita masuk ke produk. oh produk. Iya. Tambahkan produk baru. Heeh. Kita tambahkan produk baru. Nah, Oh, tambahkan di produk situ. baru di sini. Ini kita masukkan dulu nama produknya, Pak. Misalkan yang tadi baju. Heeh. Kita masukkan. Lalu kita tambahkan fotonya, foto yang tadi. Ini bisa dia ya. Oke. Ini fotonya. Kenapa tuh? Kegedean. Ya, mungkin Pak. Cari dulu, Pak. Oh, itu pesannya apa tulisannya? Error, Pak. The file cannot be processed. Oh, Harus JPG. ya udah nggak apa-apa. Tapi caranya seperti itu ya. Iya, Pak. Saya paham sih. Ya udah, oke, cukup. Nanti keterangannya ditulis ya. Iya, nanti Oke, masuk ke iya. kategorinya. Kita Baik. masukin ke t-shirt sini. Oke, Lalu sekarang karena- siapa yang ini? Pak Iza. Ah, coba itu ke sini dulu. Sekarang ngedit file yang sudah ada, diubah beratnya. Iya. Nah, coba. Tadi kan Mau di- kaitannya dengan ongkos kirim ya. Nah, produk yang sudah ada diubah, ada contoh yang mana aja diubah beratnya. Berat bahan kan berkaitan dengan ongkos kirim. Ngerti nggak ini saya maksudnya? Kalau untuk berat barang Pak, kita ya jadi udah dari fitur sananya dari ongkos kirimnya langsung 1 kilogram. Kalau kita sini paling belum nimbang. Oh, nggak ada di situ. Oh, nggak ada. Kalau ditambah jadi 2 kilo gitu. Nah, misalnya 2 kilo. Bisa di ongkos kirim. Nah, maksudnya gitu. Oh, enggak ada, coba. Nanti Bapak Iza dulu. Coba saya pengen lihat itunya diubahnya di. Coba yang lain diam dulu. Ya live aja nggak apa-apa. Di mana ngubahnya? Pembayaran. Oh, itu pembayaran beda-beda ya. Itu mah ininya ya. Tawarannya ya. Tawaran pilihan-pilihan mau dibayarnya lewat. Berarti bukannya itu apa? Ya udah coba siapa? Yang tadi saya ubah supaya beratnya tuh lebih gitu dari 1 kilo. Di mana? Nah, setiap baju kita ada yang beli 5 misalnya kan? Berarti ongkos kirimnya beda tuh. Ubahnya itu di mana?
Pengiriman. Nah, ini Pak, di sini Pak, di float Oh, 1 kilo. Oh, kalau defaultnya 1 kilo, nanti Iya. nanti tiap ini maksudnya kalau kalau belinya nggak otomatis ya, misalnya belinya dua lebih dari 1 kilo gitu, tanpa ngubah di situ, harus ngubah di situ kalau gitu. Kalau itu kan ini defaultnya Pak, default dari bawah. Ah, defaultnya Jadi minimalnya 1 kilo gitu. 1 kilo minimalnya. Minimal 1 kilo. Udah ditimbang, itunya udah ditimbang beratnya. Kalau itu sih belum ditimbang ya pakainya. Oh gitu. Jadi langsung ke ini. Maksud saya gini, misalnya berat bajunya 500 gram misalnya. Berarti kan kalau satu baju masih masuk. Iya, masih masuk. Sekarang kalau 3 baju berarti kan lebih. Iya. Nah, itu otomatis nggak berubah di ongkos kirimnya. Kalau Kalau harus dibuka itunya dulu. harus diubah ininya lagi Pak, Oh defaultnya. gitu. Nanti untuk setiap baju gitu juga dong. Bisa enggak sih Pak, mungkin itu emang dari ongkos kirimnya sendiri nanti yang ininya, yang apa namanya? Yang ngerubah ininya Yang Pak. ngerubah. Kalau di Bali memang begitu, harus lewat itu dulu. Ya nggak bisa lewat produknya. Untuk berubah. Bisa nggak lewat produk? Coba klik produk. Produknya. Soalnya kalau produknya, Iya Pak. nah, produknya, 5 kilo tiba-tiba. nah, Buka di depan. iya. Kemudian itu kalian ongkos kirim. Ongkos kirimnya berubah nggak? Itu gitu maksud saya. Apalagi Makanya tadi kalau diubah kan semuanya berubah nanti kalau itu. Pasti udah ada. Coba tadi contohnya yang mana? Celana itu tuh kayaknya. Yang di ini Pak. Celana. Use set denim. Ongkos kirimnya jadi lebih banyak ya. Coba dicek. Berubah nggak ongkirnya? Ada tulis. Oh iya, itu langsung 5 kilo iya. bisa kan? Bisa Pak. Tadi jawabannya nggak bisa. Ya udah. Tidak diskusi nih sama gurunya nggak ngajarin nih. Gurunya salah lagi nih nggak ngajarin nih. Ya udah. Cukup nanti. Berarti kan maksudnya ketika dipasangin ini beratnya sekian, Iya. dia akan ngitung sendiri kan jumlahnya. Misal berat ini beratnya 500 gram. Iya. Ketika beli 5, berarti kan dijumlahin tuh kali ya. Nah, Maksudnya gitu. Oke. Ya itu di situ. Jangan nolin. Nanti dia ngitungnya anggap 1 kilo ada pautnya. Oke, cukup ya. Nah, dari saya. Coba, ada ya? Boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari PPT dulu ya. PPT-nya oke, nggak ribet, simple, jelasinnya juga sesuai dengan sasaran apa yang dibahas. Terus buat tampilan awalnya itu jujur pertama kali baru lihat karena ada video gitu ya. Pertanyaannya buat Faiza dulu deh, mau tanya cara ganti video awal itu gimana? Video yang di untuk videonya ngambil dari mana? Itu dari ini Kak. Jadi kita Pinterest Kak. Oh, bentar.
Untuk videonya pakai plugin apa Faizal? Login Flash Kak. Plugin Fresh. Makanya di mana barang-barang dari luar negeri apa dari dalam negeri atau dari luar negeri? Biasanya barangnya dari luar negeri. Dan tempat penjualan bahan itu kan Itu barang bekas ya? Iya. Tapi masih ini ya. semua di baru jadi juga semua Iya, barang-barang Bahas videonya Kak atau gimana? Oh iya. Caranya aja berarti di situ cara menggantinya ya. Iya Kak. Kalau untuk di tampilan awal itu ada rating ya. Nah, itu rating bintang itu Oh itu otomatis dari dari jadi kalau misalnya pembelajaran di mana itu otomatis artinya bukan kita yang ngasih rating. Berarti secara nominal pembelian ya. iya iya itu kan yang ngasih pembelinya. 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 Berarti setelah baju dipesan barang itu. Oke sih, estetika desainnya oke, bagus. Ini itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Faiza, Rifaldi dan Adlan, ini masya Allah. Faiza, kamu tuh aliyah ya, lulusan aliyah ya? Iya. Nggak ada jurusan ke sini ya berarti ya? Nggak ada. Adlan? Aliyah. Rifaldi? SMK Multimedia yang mana? Apa? Bisa. Tapi ada kaitannya nggak dengan ini? Nggak ada sama sekali. Masya Allah. Berarti kalian belajar dari nol. Terus untuk buat ini yang luar biasa ini baru berapa ini? Baru kali ini angkatan ada video-video kayak gini. Iya. Kan biasanya kan cuma gambar. Iya, masya Allah ini luar biasa gitu. Ibu mah nggak bisa nak. Sudah baik, sudah bagus. Cuma nanti kalau ada pertanyaan, kalian tuh disimak dulu nah pertanyaannya apa. Nggak usah gugup, nggak usah terlalu yang gimana, dicerna dulu pertanyaannya. Jadi kalau sebenarnya kalian bisa, cuman karena bingung gimana itu jadi karena paniknya itu udah nggak usah. Kan ibu sudah bilang nanti ketemunya sama kita aja yang setiap hari ketemu. Nggak ada penguji luar untuk kelas APEK, kebetulan nggak ada penguji luar. Ini kan biasa ketemu sama Kak Opi, Kak Rifki, gitu ya. Untuk kekompakannya sudah luar biasa, ya. Ini kalau gudang kosong emang namanya gudang kosong, Rivaldi. Labelnya, label kuning itu label itunya, ikonnya enggak dari kakak kamu apa kamu kalian buat? Oh, itu berarti produknya produk yang kayak tadi t-shirt itu yang sepatu itu memang ada tuh barang itu di tokonya. Oh gitu. Jadi kalian bukannya kalian ambil searching gitu enggak ya, benar-benar ada barang di sana. Oh baik. Sudah sih dari Ibu itu aja. Kalian kompak ya, bagus.
fashion kalian juga bagus, kompak dan segala macamnya. Semoga ilmu kalian manfaat ya. Iya, dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi mungkin buat apa namanya? Gudangkosong.co itu masih kosong, artinya kalau mau beli bisa, domainnya 490.000. Kalau saran saya sih mendingan .com saja. Gudangkosong.com lebih murah, 185.000. Domain doang ya, domain doang di luar hosting. Ya kalau sama hostingnya hitung sendirilah. Saya biasanya biar gampang ngitungnya 500.000. Nah, jadi tinggal disesuaikan. Kayak kalau yang lainnya ini yang di dalam sini udah keren banget sebenarnya di dalamnya. Cuma tolong pelajari lagi kayak pertanyaan Pak Oleh tadi. Produk itu masih banyak banget yang perlu diutak-atik dan sudah keren. Yang free-nya aja udah keren. Pakai JNE kan JNE free ya. Ini kalau beneran dipakai per bulan tuh ada batasnya. Ya, jadi kalau memang kalau beneran buat jualan beneran rada nggak enak sih. Kalau jualannya masih sedikit mungkin masih bisa gitu. Karena dia buat ngitung ongkirnya. Paling kalau alternatif lain kalau mau nggak tidak pakai plugin, istilahnya buka webnya langsung. Cek sendiri nanti transfernya tambahin ongkos kirim gitu. Kan udah nyediain semua tuh, JNE, pos kilat itu udah nyediain sendiri istilahnya silakan buka webnya di sini maunya apa, nanti transfernya plus ongkos kirim. Nah, bisa dengan cara seperti itu, cuma manual namanya. Kalau mau beneran yang pakai cara tadi udah bener, udah keren. Cuma memang kalau free ada batasnya. Nah, biasanya per bulan maksimal berapa pengiriman dia udah kena. Gitu. Kan kalau buat tampilan ini sih lumayan. Dan nanti paling jangan lupa suka dilihat. Terus kalau terlalu banyak yang lihat juga dia akan kena suspend. Kayak kemarin kena suspend, itu bisa jadi penyebabnya cuma gara-gara terlalu banyak yang lihat. Tinggal nunggu awal bulan, dia akan on lagi. Awal bulan. Biarkan dia tiap bulan tuh. Jadi dia ngitung. Biasa, resiko pakai web yang gratisan gitu. Kebetulan Bu, yang ini yang gratisan Bu. Tadi yang 2 berbayar semua pakai web ID. Nah ini mereka pakai gratisan, pakai rf.id. Tapi nggak kalah kan Bu? Nggak kalah kan walaupun bagi yang gratisan gitu. Oke, saya kira cukup itu saja. Silakan boleh disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.